Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa merasakan kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kenikmatan, bahkan manusia itu tidak bisa menghitung per detail nikmat yang telah Allah karuniakan, yang telah Allah beri kepada satu-satunya manusia di muka bumi ini. Dan manusia sendiri pun tidak pernah Allah minta untuk menghitung nikmat, sebab manusia pun tak mampu untuk menghitung kuantitas nikmat yang Allah berikan. Dari mulai dia berada di dalam rahim ketika arwah sudah diberikan kepadanya sampai dia tumbuh besar. Lalu dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita semakin bertambah keilmuan dan keimanan yang semakin kita pupuk lebih mendalam dan lebih baik. Tentu kualitas kita dalam mensikapi kenikmatan itu harus ditingkatkan juga. Sebab kenapa? Sebab kita mengerti dan kita belajar bahwa setiap kenikmatan yang datang kepada manusia tidak semuanya itu berbuah atau datang dengan tujuan rahmat. Ternyata ada yang fisiknya itu kenikmatan, namun tujuan atau buah dari kenikmatan ini adalah azab. Nah, jadi di sini kita akan mencoba berbagi ilmu bagaimana tipikal atau bagaimana mensikapi kenikmatan agar kenikmatan tersebut menjadi rahmat bagi kita. Para saudaraku sekalian, tentunya orang iman itu hidup penuh dengan nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat. Karena ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khairan. Di dalam suatu riwayat diterangkan bahwa sesuatu yang menakjubkan pada seorang mukmin bahwa semuanya itu baik. Segala sesuatu yang diterima baik. In asobathu sarra syakara wa in asobathu dharra sabara. Ketika ditimpa kebaikan dia syukur, ketika dia ditimpa kemudaratan, keburukan, maka dia sabar. Nah, ada beberapa hal yang menimpa kita juga, namun ini bentuknya adalah kebaikan para saudaraku sekalian, tapi bisa berpotensi azab. Nah, mungkin kita pernah melihat beberapa orang yang dia sama-sama muslim, lalu dia banyak melampaui batas. Salat atau ibadah wajib itu jarang dikerjakan. Namun kita melihat kok hidupnya lebih bergelimangan harta kebanding kita. Itu pertanyaannya. Kok bisa? Namun secara kebahagiaan kita melihat secara fisik dia jauh lebih berbahagia kebanding kita yang susah payah menjaga keimanan, namun secara ekonomi segitu-segitu aja. Ternyata di balik itu ada kuasa Allah tentang pemberian nikmat, yaitu status kenikmatan pada diri manusia. Yang pertama, kenikmatan itu bisa menjadi rahmat, yang kedua kenikmatan bisa menjadi azab. Yang kita bahas di sini, kenikmatan bisa menjadi azab ketika nikmat tersebut datang yang tujuannya untuk merenggang-renggangkan waktu kepada orang tersebut sampai nanti datangnya ajal atau siksaan kepada dia. Makanya dalam suatu riwayat diterangkan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abdu 'ala ma'asi minad dunya ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Jadi ketika kalian melihat seorang hamba yang diberikan nikmat dunia atas apa-apa yang dia senang. Dia senangnya traveling, dia senangnya main bola terus, dia senangnya foya-foya, mungkin ke klub, atau dia senangnya menghambur-hamburkan harta. Namun dia terus merasakan kenikmatan tersebut dalam tempo waktu yang begitu lama. Allah bilang fa inna ma huwa istidraj.
Allah bilang sesungguhnya itu bukanlah nikmat yang hakiki, yang ada rahmat di dalamnya, bukan. Tapi hal tersebut adalah istidraj. Istidraj itu adalah Allah sengaja memberi kenikmatan untuk merenggang-renggangkan waktu agar akumulasi dosa orang tersebut semakin bertambah sampai nanti ditutup akhir hidupnya dengan azab yang Allah berikan. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Karena memang biasanya diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 44, yaitu falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' fa idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Jadi ketika mereka lupa dari ingat sama Allah, mereka tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan semata, maka saat itu Allah beri dia istidraj dengan cara Allah buka segala macam pintu-pintu kesenangan. Jadi mau maksiat itu gampang ya, Masya Allah, tapi nggak ada azab, nggak ada teguran. Lalu dengan Allah longgarkan waktu untuk dia maksiat, sehingga dia semakin lupa tentang siapa zat yang memberikan dia nikmat. Akhirnya harusnya esensi kenikmatan yang berbuah rahmat untuk ibadah itu tidak ada lagi di hatinya. Dia berpikir bahwa nikmat yang datang hanya untuk dihabiskan dan dibuat foya-foya saja. Saat itulah mulai kefahaman orang iman atau kefahaman seseorang tentang kenikmatan yang harusnya berbuah rahmat itu menghilang, para saudaraku sekalian. Berarti kita mengambil pelajaran bahwa kalau kita mendapat nikmat, berarti yang harus kita lihat itu adalah sudahkah kita gunakan kenikmatan ini untuk menjadi penguat ibadah, agar status nikmat ini tidak berubah menjadi istidraj. Kalau memang sudah, berarti alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, kita tetap stabil dalam kenikmatan yang kita terima, kita bersyukur. Makanya adab dalam menerima nikmat bagi seorang hamba itu adalah dia bersyukur, lalu dia tawadu. Dengan bersyukur dan tawadu, maka itu akan menetapkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam firman Allah, barang siapa yang dia bersyukur, ingat kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Mungkin bukan kuantitas, namun kualitas rahmat pada hamba tersebut bertambah. Kehidupannya biasa, namun nikmat batiniahnya besar. Sementara sebaliknya, kalau dia kufur nikmat, dia tidak mau menunjukkan rasa syukur kepada Allah dalam bentuk ibadah atas nikmat yang diberikan, maka itu bisa menjadi istidraj atau malapetaka. Bahkan zaman Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana Sa'labah, dia yang sebelumnya orangnya ahli ibadah, namun ketika dia melihat gemerlap dunia, dia minta sama Nabi untuk didoakan agar kaya. Nabi dari awal sudah memberi peringatan, wahai Sa'labah, kamu hidup sedengan seperti ini saja, sederhana. Ibadah kamu nanti tetap lancar, saya senang kamu seperti ini. Namun Sa'labah tetap ngeyel. Dia mengikuti hawa nafsunya untuk meraih kekayaan dunia. Akhirnya dengan terpaksa, Nabi mendoakan Sa'labah untuk jadi orang kaya. Namun Nabi tidak mendoakan barokah. Kalau kita lihat di hadisnya, Nabi hanya mendoakan biasa. Namun Nabi tidak memberikan, ya Allah berikanlah barokah kepada Sa'labah dan hartanya. Tidak, Nabi tidak mendoakan seperti itu. Singkat cerita, Sa'labah karena terlena dengan kehidupan dunia, Allah lulu dia, Allah istidrajkan dia dengan nikmat. Dia peternakan kambingnya begitu banyak, luas. Wah, di Madinah itu sudah susah menampung bisnisnya dia. Wah, kambingnya sudah kemana-mana. Wah, saking kayanya. Tapi dia tidak mau zakat. Nah, sampai-sampai saking kufurnya nikmat, Sa'labah ini zakatnya ini sudah ditolak sama Nabi, status penerimaan zakatnya. Sampai ketika itu dia nyesel, Nabi pun wafat, zakatnya Sa'labah tidak diterima. Lanjut lagi ketika berganti khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat khalifah itu semuanya tidak menerima zakatnya Sa'labah sampai Sa'labah meninggal dalam kondisi zakatnya tidak diterima. Nah, betapa menyedihkan sekali para saudaraku sekalian. Kita semoga selalu bisa mensikapi kenikmatan yang Allah berikan dengan syukur dan menunjukkan sikap tawadu agar
kenikmatan yang kita dapat itu menjadi rahmat, bukan malah siksa. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rasa syukur dan tawadu yang besar kepada kita semua. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.